Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim yang saya hormati, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari menjelang siang ini kita dapat bersama-sama memenuhi undangan dari panitia yang mudah-mudahan kita semua pada hari ini saat ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga dilimpahkan kepada para keluarga dan sahabatnya dan kepada seluruh umat manusia yang mengikuti ajarannya sampai akhir yaumil qiyamah. Hadirin yang saya hormati, memperingati Maulid Nabi atau dilahirkannya Nabi Muhammad SAW merupakan manifestasi dari iman kita kepada Allah SWT, iman kepada Rasul. Salah satu rukun iman yang keenam adalah iman kepada Nabi dan Rasul, terkhusus kepada Nabi kita yaitu Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Ibu hadir tempat ini adalah menunjukkan bahwa kita ini beriman di samping iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kita juga iman kepada Nabi dan Rasul, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyelenggarakan peringatan Maulid ini tentu saja karena kecintaan kita kepada Rasul. Cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa cinta kepada Rasul? Sebab dijamin oleh Nabi, man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana wa'i fil jannah. Barang siapa yang cinta, man ahabba sunnati faqad ahabbani, yang cinta kepada sunnahku maka berarti dia cinta kepada aku, kata Nabi. Dan barang siapa orang yang mencintaiku, maka kana wa'i fil jannah, dia akan bersamaku di surga. Mudah-mudahan kehadiran kita ini adalah juga dalam rangka melaksanakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti berharap kita akan bersama Rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sunnah Rasul yang oleh Nabi dipesankan adalah bahwa sesama Muslim itu punya hak. Ya, ada 6 hak sebagai Muslim terhadap Muslim yang lainnya. Yang pertama menjawab salam. Nah, kalau ada saudara kita menyampaikan salam, maka harus kita jawab salam. Yang kedua, memenuhi undangan, kalau diundang datanglah. Kemudian yang ketiga, saling menasihati, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kemudian yang keempat, mendoakan ketika bersin. Kalau ada saudara kita yang bersin, ya alhamdulillah, kemudian kita berdoa. Kemudian berikutnya menjenguk orang yang sakit kalau ada yang sakit, dan yang keenam mengantarkan jenazah kalau ada yang meninggal. Jadi Bapak dan Ibu, memperingati Maulid Nabi, kecintaan kita kepada Rasul, sunnah Rasul. Salah satu sunnah Rasul tadi hak dari seorang Muslim adalah kalau sakit tengok, atau kalau perlu ke rumah sakit antarkan ke rumah sakit. Kemudian yang meninggal, kata Nabi termasuk fardu kifayah, ikut sholatkan, antarkan jenazahnya ke kuburan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hadir tempat ini sebagai saksi bahwa kita telah bersama-sama. Dari bulan Juli kita putuskan bersama dengan RW dan seterusnya untuk mengadakan ambulan. Nah, ambulan ini bagian dari implementasi dari sunnah Rasul tadi, Bapak dan Ibu. Kalau ada yang sakit, antarkan. Maka ketika Bapak infak dan sholat untuk Bapak ini, maka secara tidak langsung Bapak sedang mengantarkan saudara kita yang sakit. Ketika nanti ada yang meninggal, itu kewajiban kita fardu kifayah. Kita antarkan, setelah kita semua antarkan. Maka ketika mobil itu kemudian bergerak membawa jenazah itu, maka di situ mobil ada infak kita. Mudah-mudahan lil wasail hukmul maqasid. Setiap jalan untuk menuju kewajiban, terselenggara kewajiban, maka seolah-olah kita adalah melaksanakan kewajiban itu. Jadi artinya Bapak dan Ibu yang saya hormati, bersyukurlah pada Allah SWT
Peringatan Maulid ini dibuktikan dengan implementasi. Jadi bukan hanya sekedar kita peringatan kita cinta pada Rasul, tapi tidak ada wujud apa cinta Rasul. Nah, kita pada pagi hari ini mewujudkan peringatan Maulid Nabi sekaligus launching mobil ambulan. Tapi meskipun ada mobil ambulan, tetap kami berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu sehat walafiat, menjaga usia. Ini barangkali adalah infak dan Bapak dan Ibu yang paling ikhlas di antara infak yang lain, yang paling ikhlas. Mungkin saja Bapak dan Ibu infaknya besar, sangat besar, tapi kalau ditawari, maukah Bapak lebih dahulu memanfaatkan? Tentu tidak. Kita katakanlah, biarkan saya infak lebih besar, kan kita misalnya banyak. Nah, karena ini yang paling ikhlas, mudah-mudahan ini adalah bagian kita bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau saya perhatikan dan baca dari laporan panitia dan rinciannya, ternyata Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari perusahaan yang paling besar PT Jambon 50 juta, tapi kita mencapai 800 juta tadi, sampai 280-an, 280, jadi sisanya sekitar 230-an. Dari mana itu diperoleh? Itu diperoleh menyebar dari warga RT 1, RT 2, RT 3, RT 4 sampai seluruhnya karena tersebut. Artinya ini diwujudkan karena kebersamaan kita semua. Ternyata kalau bersama kita kuat sekali bisa mewujudkan ini. Panitia bikin rencana kerja untuk pengadaan ambulan sampai bulan Desember, terwujudnya ambulan. Sekarang sudah bulan Oktober, belum Desember. Ini sudah terwujud. Artinya apa? Bapak dan Ibu lah inilah yang punya rasa iman kepada Allah, ingin mewujudkan cintanya kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan nanti menjadi bersama dengan Rasulullah juga. Yang terakhir, Bapak dan ada orang berkata rasanya kalau kita baik seperti bagaimana ini untuk warga kita seperti yang disampaikan dia. Insya Allah kalau ada yang meninggal selama itu dikuburkan di makam kita di patrol, maka free kita bebaskan. Dari mana untuk biaya operasionalnya? Dari kas DKM. Dari mana kas DKM? Dari Bapak dan Ibu. Ada yang berkata kalau begitu seperti beban pengeluaran DKM berarti semakin berat. Nah, ini perlu saya luruskan. Semakin kebutuhan kita untuk amal itu adalah besar, berarti ini adalah saya percaya dengan iman dan ketakwaan Bapak, maka pintu surga semakin terbuka lebar. Saat dengan begitu Bapak dan Ibu akan meningkatkan infak dan sedekah. Namun karena menganggap 10.000, sekarang pembiayaan TKI akan bertambah, saya akan bertambah, bukan hanya 10.000, 100.000, 200.000 dan seterusnya. Kalau suatu saat kas TKI habis, tidak apa-apa habis. Bapak dan Ibu kan banyak kan, ini model Joko kalian kita dari sana, kasnya saldonya 0. Nah, hanya kita belum masih dalam pikir-pikir. Tapi kita akan gerakan semuanya untuk kepentingan masyarakat. Yang mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa yang sudah kita realisasikan, terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, terutama kepada panitia yang sudah bekerja keras sehingga terwujud ini. Dan mudah-mudahan kemarin ada informasi, sudah ada informasi dari RW 2 sudah ada yang pesan. Wah, ini belum launching. Jadi nanti Bapak dan Ibu, mobil ini tidak hanya untuk RW 4, mungkin saja Gempol Sari, RW Gempol, kemudian Rengas dan sebagainya membutuhkan. Silakanlah manfaatkan selama ini untuk kepentingan yang maslahat. Bukankah kita ingin infak sedekah itu bukan hanya untuk dimanfaatkan untuk kita, tapi infak dan sedekah kita semoga bisa bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Hanya kepada Allah, mudah-mudahan sekali lagi warga dan Bapak diberikan kesejahteraan oleh Allah SWT, kemudian ditutup balainya ditutup oleh Allah, sebab sedekah itu adalah anfa'ul bala, menolak balai. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk juga ternyata ya dari mobil dari Posari tadi mau hadir di sini itu membebas untuk cek pengecekan itu digratiskan, sehingga padahal dia bukan muslim dan dia sudah meminta Pak Yusuf
Pak DKM dan Pak jajarannya. Nanti kalau ada kegiatan, tolong saya beritahu untuk kegiatannya. Saya sangat konsen dengan masyarakat dan jamaah RW 04 ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.